warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini masih membahas teknik-teknik distribusi peubah acak. Yang pertama, teknik fungsi distribusi sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kemudian yang kedua, teknik transformasi peubah acak sudah kita bahas. Kemudian pada video kali ini kita akan membahas yaitu teknik fungsi pembangkit momen. Jadi teknik fungsi pembangkit momen ini sangat luas ya. Kita bahas satu yaitu untuk normal umum. Fungsi peubah acak normal umum misalkan ada beberapa n peubah acak, katakanlah x1, x2 sampai dengan xn, di mana n adalah peubah acak yang saling bebas dan mengikuti distribusi normal umum dengan rataan mu i dan varians sigma i kuadrat. Nah, atau ditulis n, itu berarti normal umum ya. Kemudian dengan rataannya mu i dan variansnya sigma i kuadrat gitu ya. Dimana i-nya dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai n. Nah, maka jika y-nya merupakan penjumlahan dari setiap peubah acaknya, jadi x1 ditambah x2 dan seterusnya ditambah xn, maka y akan mengikuti distribusi normal umum dengan rataan yaitu sigma i dari 1 sampai n untuk mu i dan variansnya yaitu sigma dari i-nya dari 1 sampai n untuk sigma i kuadrat. Nah, teoremanya seperti itu bisa kita buktikan. Oke, kita buktikan. Misalkan mxi ya, xt fungsi pembangkit momen dari normal umum yaitu eksponensial pangkat mu i t ditambah 1/2 sigma i kuadrat dikali t kuadrat untuk i-nya dari 1, 2, dan seterusnya sampai n. Untuk fungsi pembangkit momen sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Kemudian yang kita cari kan ini yang diketahui adalah fungsi pembangkit momen dari x. Yang kita cari adalah fungsi pembangkit momen dari y, yaitu mu y t, di mana yaitu mu untuk fungsi pembangkit momen yaitu kita mencari ekspektasi dari eksponensial pangkat t, karena di sini variabelnya y, berarti di sini ty ya. Kemudian eksponensial yaitu ekspektasi dari eksponensial pangkat t, di mana y itu kita tahu bahwa tadi y itu merupakan penjumlahan. Di sini ya, boleh kita tulis y itu merupakan x1 ditambah x2 dan seterusnya sampai xn. Berarti di sini x1 ditambah x2 kemudian sampai xn. Nah, jadi di sini ekspektasi eksponensial. Nah, ini kan t dikali x1, x2 dan seterusnya. Kita bisa karena t-nya konstanta bisa kita masukkan ke dalam, jadi eksponensial pangkat t x1 ditambah t x2 kemudian dan seterusnya sampai t xn. Seperti itu, ini tambah ya. Sudah. Kemudian tadi disebutkan bahwa peubahnya saling bebas ya. Saling bebas. Maka kita bisa tuliskan ini menjadi eksponensial pangkat t x1 dikali eksponensial pangkat t x2 dan seterusnya dikali sampai eksponensial pangkat t xn. Nah, maka masing-masing kita ekspektasinya bisa kita ini ya, karena saling bebas maka ekspektasi gabungan akan sama dengan ekspektasi masing-masing. Berarti di sini kita tuliskan ekspektasi eksponensial pangkat t x1 dikali ekspektasi eksponensial pangkat t x2 kemudian dikali seterusnya sampai ekspektasi eksponensial pangkat t xn. Nah, kita tahu bahwa ekspektasi dari eksponensial pangkat tx itu merupakan fungsi pembangkit momen. Berarti kita di sini ini ya, mx1t, karena ini x1 berarti dikali ini mx2t, fungsi pembangkit momen x2, dan seterusnya sampai fungsi pembangkit momen yang ke n dari x ya, x yang ke n. Kemudian di sini sudah didefinisikan fungsi pembangkit momen untuk setiap i.
Nah, berarti kalau I-nya 1, ganti setiap I-nya dengan 1. Berarti untuk fungsi pembangkit momen X1 yaitu eksponensial mu 1T ditambah setengah sigma 1 kuadrat dikali T kuadrat dikali, ini fungsi pembangkit momen X2 berarti eksponensial pangkat mu 2T ditambah 1/2 sigma kuadrat dari X2 dikali T kuadrat, seterusnya yaitu sampai momen ke Xn, berarti eksponensial pangkat mu M kali T ditambah 1/2 sigma N kuadrat dikali T kuadrat. Nah, sudah seperti itu. Kemudian kita lihat ini pakai sifat-sifat eksponensial ya. Maka bisa kita gabungkan. Ini eksponensial, di sini ada mu1, mu2, mu-n, semuanya dikali T. Maka bisa kita gabungkan menjadi mu1 ditambah mu2 ditambah seterusnya sampai mu-n dikali T. Kemudian ditambah, ini setengahnya sama semua ya. Berarti 1/2 nih ya, 1/2 sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat sampai sigma n kuadrat. Ini berarti sigma 1 kuadrat ditambah sigma 2 kuadrat, seterusnya ditambah sigma n kuadrat dikali T kuadrat. Ya, kita ingat kembali ya sifat dari eksponensial. Ya, sifat dari eksponensial ketika A pangkat M dikali A pangkat N, bilangan pokoknya sama, maka kita tinggal menjumlahkannya M tambah N. Makanya di sini kita hanya menjumlahkan mu dan sigmanya. Kemudian ini mu1, mu2, dan seterusnya penjumlahan sampai mu-n bisa kita tuliskan sebagai sigma I dari 1 sampai N mu I, kemudian dikali T, ditambah 1/2, ini sigma 1 sampai N, berarti sigma 1 sampai N dari I dari 1, sigma I dikuadratkan dikali T kuadrat. Nah, ini adalah momen dari Y. Maka, berdasarkan soal sebelumnya terbukti bahwa rataannya, ini rataan ya, rataannya yaitu sigma I dari 1 sampai N untuk mu I, dan variansnya yaitu, atau ragamnya itu sigma dari I dari 1 sampai N untuk sigma I kuadrat. Jadi terbukti ya, oke, terbukti. Demikian latihan soal atau pembuktian ya dari teknik fungsi pembangkit momen untuk distribusi normal umum. Demikian penjelasannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.